Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anisor Fatimah dari Universitas Primagraha dengan NIM 220-362 dari Program Studi Manajemen RA3 semester 6 dan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS atau ulangan tengah semester, yaitu merangkum materi-materi dari manajemen kinerja. Materi yang pertama ada penting dan manfaat manajemen. Nah, apa sih manajemen itu? Manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Nah, manajemen kinerja itu sendiri yaitu adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap orang, individu atau organisasi, didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Nah, penilaian kinerja merupakan alat yang bermanfaat nih, tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi karyawan. Nah, ada lagi tujuan manajemen kinerja. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk praktiknya memiliki berbagai tujuan yang dapat membantu keaktifan dan keefisienan kinerja. Nah, yang pertama ada tugas strategik, yang kedua ada tugas administratif, yang ketiga ada tujuan pengembangan. Nah, di dalam manajemen juga ada tantangan manajemen kinerja, yaitu tantangan yang dihadapi manajemen kinerja yaitu adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun pekerja. Nah, dan mereka memiliki alasan masing-masing di mata manajer. Manajemen kinerja merupakan tambahan beban. Nah, di samping menjalankan tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Nah, sementara itu di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Nah, ada juga manfaatnya. Manfaat manajemen kinerja yaitu suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja serangkaian aktivitas yang dijalankan. Nah, aktivitas tersebut itu dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, hakikat manajemen kinerja yaitu bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebelumnya ada 3 manfaat kinerja. Yang pertama ada manfaat bagi organisasi, manfaat bagi manajer, dan manfaat bagi individu. Yang kedua ada kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai organisasi. Nah, kinerja kepemimpinan juga dapat diukur melalui produktivitas, keterlibatan karyawan dan inovasi. Nah, gaya kepemimpinan juga yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas kerja. Gaya kepemimpinan juga dapat memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa adalah gaya kepemimpinan transformal. Nah, ada juga pendekatan sistem dalam manajemen kinerja adalah pendekatan yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antar bagian organisasi. Nah, pendekatan ini juga dalam manajemen kinerja dapat membantu manajer untuk mempertimbangkan organisasi secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah. Nah, ada juga konsep manajemen kinerja. Gimana sih konsepnya gitu ya dalam manajemen kinerja ini? Yaitu
kinerja merupakan salah satu ukuran dari perilaku yang aktual di tempat kerja yang bersifat dimensosial. Nah, di mana dimensi kerja meliputi kualitas output, kuantitas output, waktu kerja, kerjasama dengan rekan kerja. Nah, para ahli manajemen SDM memberikan definisi nih mengenai konsep yang berbeda-beda, mengenai motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga di dalamnya terdapat makna yang berbeda. Nah, ada juga dimensi kinerja bagi organisasi. Nah, kinerja merupakan hal yang penting bagi organisasi, maka untuk mengetahui kinerja organisasi perlu dilakukan pengukuran terhadap berbagai karakteristik pegawai yang terlibat di dalamnya. Nah, seperti keahlian, pengetahuan, sikap, sifat, motivasi. Nah, bagi suatu organisasi, kinerja pegawai merupakan dasar dari aktivitas sumber daya lainnya. Nah, ada juga strategi faktor penentu keberhasilan kinerja. Yaitu ada ya banyak faktornya di sini. Itu berbeda, ada faktor yang berbeda menentukan kinerja seorang karyawan. Nah, ini termasuk kepuasan kinerja, kompensasi dan keterampilan khusus dan kemampuan orang tersebut. Metode mitra pengacara menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu harapan kompensasi, momentum, kemampuan, kebutuhan fitur, pengenalan tugas, dan kompensasi internal dan eksternal. Nah, materi yang ketiga ada pendekatan sistem dalam manajemen. Apa sih pendekatan sistem dalam manajemen itu? Yaitu sebuah metode yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, manajemen dapat dipandang sebagai satu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output. Nah, atau keluaran produk, barang, atau jasa ya. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan. Asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan ini yang berdampak terhadap output organisasi. Umpan balik dalam lingkungan memberikan masukan bagi organisasi tentang seberapa baik organisasi ini gitu ya, memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas tanpa adanya keinginan konsumen untuk menggunakan produk-produk organisasi. Nah, sangat sulit bagi organisasi untuk beroperasi atau bertahan di bidang usahanya. Nah, dalam jangka yang panjang gitu. Oke, di sini ada performance manajemen strategis. Apa sih itu? Nah, strategis manajemen kinerja adalah penghubung antara bagian manajemen perusahaan dengan para pekerja atau staff. Nah, nantinya yang mencakup bidang ini perusahaan dengan para mencakup bidang ini itu seputar perencanaan, strategis, pengembangan tim, kompensasi, sampai teknologi tenaga kerja. Nah, dalam hal perusahaan, tidak hanya bergerak sendiri dalam mencapai tujuan. Nah, karyawan juga turut dilibatkan dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat terkait cara dan strategi perusahaan. Nah, bisa meraih berbagai tujuan. Artinya, itu perusahaan bukan bergerak sebagai pihak yang mendikte gitu. Nah, namun beberapa juga sebagai penampung aspirasi karyawan. Nah, ada juga pentingnya sistem manajemen kinerja. Apa sih kenapa sih penting banget gitu ya dalam sistem manajemen kinerja? Nah, manajemen kinerja
memainkan peran penting dalam kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Kinerja setiap bagian perusahaan mempengaruhi pencapaian keseluruhan perusahaan. Nah, sehingga manajemen kinerja yang efektif diperlukan untuk memastikan nih bagian berfungsi secara harmonis. Nah, ada juga proses manajemen kinerja. Gimana sih prosesnya gitu ya? Manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, organisasinya itu kelompok dan individu gitu. Proses ini dilakukan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Nah, kinerja manajemen mencakup komunikasi yang berkesinambungan untuk mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, dan pemberian reward. Nah, selanjutnya, dari yang keempat ada model strategic planning. Nah, strategic planning atau perencanaan strategi yaitu berfungsi sebagai fondasi utama untuk menetapkan arah tujuan dan indikator keberhasilan organisasi. Ada beberapa teori dan model strategi planning yang relevan secara khusus dalam konteks manajemen kinerja. Ada 4, yaitu yang pertama ada Balanced Scorecard atau BSC. Jadi teori inti, strategi harus diterjemahkan ke dalam tujuan dan indikator kinerja dari 4 perspektif utama. Yang pertama ada finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, relevansi dengan manajemen kinerja yaitu meningkatkan alignment antara strategi dan tindakan karyawan, menghubungkan indikator kinerja atau KPI dengan strategi jangka panjang. Nah, mendorong organisasi tidak hanya fokus pada output keuangan tapi juga proses dan kapabilitas jangka panjang. Nah, yang kedua ada manajemen by objective atau MBO. Nah, kinerja organisasi akan optimal jika individu dalam organisasi memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Nah, langkah utama yaitu yang pertama menetapkan tujuan strategis organisasi, yang kedua menerjemahkan ke dalam tujuan departemen dan individu. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian tujuan. Nah, relevansi mendorong partisipasi karyawan dalam perencanaan kinerja. Nah, KPI individu selaras dengan sasaran organisasi. Nah, yang ketiga di sini ada strategi alignment model. Strategi organisasi harus selaras secara vertikal dari atas ke bawah, dan horizontal antar unit atau departemen. Nah, prinsip utamanya strategi dikomunikasikan dan diterjemahkan ke dalam sasaran kinerja organisasi. Nah, pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi pencapaian strategis. Nah, relevansi meningkatkan konsistensi antara perencanaan strategis dan pengukuran kinerja nyata. Nah, mencegah silo antar departemen. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada theory of change, atau TOC. Di sini perencanaan strategis harus didasarkan pada logika sebab akibat tentang bagaimana suatu intervensi akan menciptakan perubahan. Nah, langkah utamanya itu menyusun tujuan akhir, menjabarkan langkah-langkah, output, outcome, impact. Nah, menetapkan indikator kinerja untuk setiap tahap. Nah, materi yang kelima yaitu ada pengertian mendesain teknik pengukuran kinerja. Apa sih mendesain teknik pengukuran kinerja ini? Yaitu merupakan proses penting dalam manajemen kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja, yang bertujuan untuk
menilai efektivitas dan efisiensi individu, tim atau organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Nah, proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang akan menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja utama, yaitu Key Performance. Nah, Key Performance Indicator atau KPI ini harus memenuhi kriteria SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, untuk memastikan bahwa indikator tersebut dapat diukur dan dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Nah, teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja yaitu merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja diterjemahkan ke dalam perbaikannya dalam organisasi. Proses ini dimulai dengan analisis temuan, implementasi, penyesuaian. Nah, dalam menentukan perbaikan yang diperlukan dan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah evaluasi atau MONEF sangat penting, karena yang pertama itu meningkatkan efektivitas program atau proyek. Nah, yang kedua ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat ada memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan dan standar. Kelima ada memberikan pembelajaran untuk program atau proyek berikutnya. Nah, di sini juga ada pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja. Pendekatan sasaran adalah dua elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan serta mencapai tujuan organisasi. Pendekatan atau sering disebut sebagai manajemen by objective atau MBO melibatkan proses di mana manajer dan karyawan secara kolaboratif menetapkan tujuan spesifik yang harus dicapai dalam periode tertentu. Nah, tujuan-tujuan ini juga dirancang agar selaras dengan target organisasi sehingga setiap individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian keseluruhan perusahaan. Nah, metode evaluasi kinerja ini ada 3, yaitu umpan balik 360 derajat, evaluasi berbasis kompetensi, dan evaluasi psikologis. Nah, ada juga rencana dan perbaikan dalam kinerja. Nah, memperbaiki kinerja karyawan adalah proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan efektivitas kerja individu. Nah, berikut adalah beberapa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, penempatan tujuan yang spesifik, pelatihan dan pembangunan, umpan balik yang konstruktif, pengakuan dan penghargaan, pembinaan dan dukungan, evaluasi kinerja secara teratur, dan memberikan kesempatan pengembangan karir. Kemudian performance. Nah, kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau actual performance. Nah, atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil atau tingkatan keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja disepakati bersama. Nah, ada juga kinerja merupakan penampilan hasil kerja yang baik secara kualitas. Kuantitas kinerja tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi. Yang pertama ada sebagai keluaran output. Yang kedua ada prosesnya, yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dinilai seseorang atau kelompok
dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir ada aspek konseptual, yaitu penilaian kerja yang dilihat dari kemampuannya. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, yaitu kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Nah, kompetensi itu merupakan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dilindasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam suatu organisasi atau instansi. Nah, teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi yaitu dalam manajemen kinerja, yaitu penerapan teknik strategi dan analisis kebutuhan kompetensi memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. Nah, di sini ada teknik dalam analisa kebutuhan kompetensi. Yang pertama ada analisa kinerja, wawancara. Yang kedua ada wawancara dan survei. Yang ketiga ada observasi. Yang keempat ada analisa dokumen. Nah, apa itu strategi pengembangan kompetensi? Yaitu di sini ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama ada pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua ada pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga ada pengembangan karir. Yang keempat ada evaluasi dan umpan balik. Nah, analisa kebutuhan kompetensi ini adalah studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan masalah atau saran tindakan selanjutnya. Nah, pelatihan dan pengembangan kompetensi ini menunjukkan pentingnya program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Metode pelatihan yang efektif mencakup pelatihan in-house, mentoring, rotasi pekerjaan, dan pembelajaran daring. Nah, di sini juga ada langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan kompetensi, khususnya dalam konteks pendidikan dan dunia kerja, yaitu yang pertama ada pelatihan dan workshop, pendidikan lanjutan, mengikuti perkembangan teknologi, kolaborasi dengan rekan kerja, dan pengembangan mandiri. Nah, di sini ada soft skill dan hard skill dalam kompetensi. Nah, kemampuan non-teknis atau soft skill ini dan kemampuan teknis atau hard skill adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Nah, dalam penelitian Herudin 2018, Kurniawan 2018, dan Mulyati dan Utami 2019 mengungkapkan bahwa strategi placement harus memperhatikan keahlian karyawan sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, selain meningkatkan kinerja perusahaan, penempatan yang sesuai dengan kompetensi tersebut juga dapat meningkatkan prestasi kerja dan jenjang karir karyawan. Nah, selanjutnya ada pengertian hard skill nih. Hard skill itu merujuk pada keterampilan teknis yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Nah, di sini ada penguasa bahasa, pemrograman, ada manajemen proyek dan desain grafis, analisis data, dan pengoperasian mesin. Nah, identifikasi kompetensi aparatur atau kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang perlu dipenuhi oleh aparatur sipil negara atau ASN. Nah, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efisien. Nah, ada juga di sini faktor-faktornya yang mempengaruhi kompetensi. Yang pertama ada keyakinan dan nilai, kedua keahlian atau keterampilan, ketiga pengalaman, keempat karakteristik personal, kelima motivasi, keenam isu-isu emosional, ketujuh kemampuan intelektual, kedelapan budaya organisasi. Oke, sudah selesai dari keenam materi tersebut. Nah, dari kesimpulannya itu
Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep yang tadi materi yang sudah dilanturkan, yaitu menerapkan konsep-konsep ini, organisasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.